Halo semuanya, selamat siang. Selamat menikmati hari yang panas ini dengan penuh rasa lillah ya. Gimana lagi? Karena ini Allah sedang menguji kita. Ini namanya perang melawan kehidupan ini ya, ujian kehidupan. Intinya apa ya? Di sini ada kemurkaan juga dari alam. Kenapa mereka bisa marah? Karena dari kitanya sendiri, diri kita semua ya, yang banyak melalaikan, lupa bahwa dalam kehidupan ini ada makhluk ciptaan Allah lain. Di sini aku akan menyapa kepada keluarga besar Qatar. Halo, assalamualaikum. Pak Presiden Emil di Qatar, semoga Anda dan keluarga besar di Qatar selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan kekuatan imannya. Di sini aku turut berduka cita ya atas meninggalnya keluarga besar dari Qatar ya. Aku tidak terlalu mengenal keluarga besar beliau ya, tapi kemarin aku sempat melihat beliau itu sedang berduka dan aku mengucapkan belasungkawa ya. Sebenarnya mau dari kemarin-kemarin aku mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Qatar ya. Tapi kondisiku lagi naik turun ya, lagi drop. Pagi ini aku ngedrop hipertensiku kambuh, terus siangnya oke, sorenya oke, kadang-kadang kurang stabil. Terus aku juga ingat tanggung jawabku, hari ini aku harus bikin topik logan apa. Jadi kalau aku tidak memikirkan dari awal, biasanya aku tulis-tulis ya, topik ini hari ini nge-vlog ini A, B, C gitu, topiknya itu. Tapi kalau habis kayak kalau dibilang mah habis ngedrop, otomatis ide-ide itu kayaknya tuh sulit untuk konsentrasi. Apalagi aku tidak bisa minum air putih. Di sini ada hikmah ya. Nih, kalau di Padepokan bawaannya pingin minum jus es sama kopi. Tapi kalau udah ke ruko bawaannya pingin keluar dari Padepokan, bawaannya pengen minum air putih dibawa-bawa di botol tuh di motor. Jadi kenapa ya kalau di Padepokan tuh bawanya pengen ngopi, teh manis, es teh. Jadi bawaannya ngedrop terus ya. Mungkin karena aku kecapean, kelelahan kali ya, ngurusin rumah, anak-anak sendirian gitu. Jadi membutuhkan energi dari sari-sari manis. Selalu saja gula dalam mulutku. Aku selalu tidak bisa terlepas dari gula ya. Jadi intinya aku turut berduka cita ya. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Di sini sekarang ini kita harus saling menguatkan dalam kebaikan, saling support antara satu sama lain. Aku pun yang sudah drop begini harus tetap berdiri karena yang dilihat adalah generasi muda. Coba kalau aku menuruti apa yang dianjurkan, apa yang diinginkan Nabi Muhammad, mungkin menginginkan aku waktu umrah 2018 tidak balik ke Indonesia, jadi aku disuruh di Arab Saudi. Sebenarnya itu, jadi ada kekuatan yang memeluk aku agar aku itu tinggal di sana. Tapi kataku, bagaimana aku tinggal di sana? Jadi aku seperti berinteraksi ya dengan dengan dua dimensi waktu itu, dan suara itu berasal dari makam Nabi Muhammad. Apa yang beliau panggil ke aku, Guroba, katanya Guroba. Jadi aku dapat panggilan Guroba dari suara yang ku dengar dari makam beliau dari kejauhan. Terus aku dituntun ya sampai begini, apa itu siwak?
Jadi intinya aku dituntun untuk beli siwak gitu, terus aku dituntun untuk menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Nabi. Jadi ada suara yang memanggil aku dengan guroba. Guroba apa ya? Aku tuh nggak ngerti ya. Di sini tuh sepulang umrah itu aku disensitifkan dengan alam-alam lain. Nih, seperti aku pernah bertemu dari Ibu Ratu Kidul satu kali waktu hamil kecil. Terus aku pernah, karena aku pernah melarungkan. Aku tidak kenal bahasa larung. Jadi lukisan itu udah bertahun-tahun di rumah, terus aku merasa udah belasan tahun ya, merasa apa ya, auranya tuh takut buat ke atas. Akhirnya aku sepulang umroh diam-diam melarungkan. Sebenarnya bukan kemauan aku ya. Jadi seperti ada kata-kata larungkan aja kalau kamu takut gitu. Jadi jangan dibakar ya. Jadi kalian kalau yang punya lukisan-lukisan Ibu Ratu Kidul di rumah atau di tempat kerjaan, terus merasa anak-anak takut gitu ya, jangan dibakar, tapi dilarung, dikeairin lagi gitu. Itu ya, jadi ada bahasa itu. Terus kalau dari Madinah itu ada suara seperti itu. Jadi ke telinga aku tuh manggilin guroba. Nah, sesampainya di Mekah Madinah, jadi kerjaanku kalau foto-foto pakai masker terus, sampai teman-teman aku mah ngomong gini, oh Lilis, kok kalau foto pakai maskeran terus katanya, apa yang dilihat? Kataku nggak tahu ya, ternyata aku dituntun untuk memakai niqab ya, dan di sini keberkahannya luar biasa ya. Jadi aku sampai berkarya kreasi sendiri, hijab, baju-baju syar'i, akhirnya memberikan ke yang umroh haji gitu ya. Terus aku pun berbagi cadar ke orang-orang yang sudah bercadar ya. Jadi nih sebagai bonus gitu, berbagi. Terus ada orang juga yang mau hijrah sama seperti aku ya. Sebenarnya hijrah itu sebenarnya, kalau nikab itu sebenarnya kesar'ian ya. Kalau dilaksanakan alhamdulillah, kalaupun enggak ya terserah Anda, terserah kalian gitu. Intinya kamu merasa nyaman dengan ini, maka keberkahannya pun didapatkan yang lebih. Jadi aku tuh begini ya, ketika keluargaku, apa alasan bertanya gitu, apa alasan kamu bercadar? Kata aku, ya aku pengen aja dengan naluri aku sebagai seseorang muslimah yang ingin apa ya, seperti akhir zaman ini ya, memang seperti ini ya. Jadi intinya aku dituntun untuk selalu bernikab keluar rumah ya. Jadi intinya kalau di dalam rumah sih enggak. Jadi intinya ya udah, aku syukuri ya. Berarti alhamdulillah bersyukurilah ya. Jadi aku dengan gaya aku seperti ini gitu ya. Jadi intinya nikmati, jalani dan syukuri. Jadi itu ya yang ingin ku sampaikan hari ini, yang harusnya dari kemarin begitu aku melihat beliau bersedih, berduka, aku harus langsung menyampaikan turut berduka. Tapi karena aku sedang banyak yang terpikirkan dengan problematika yang besar nyangkut sekarang ini, luar biasa ya, sampai menguras energiku. Di sini kebiasaan aku yang sulit sekali untuk minum air putih, masalahnya itu. Jadi aku kuat tidak minum air putih, yang penting manis-manis, es teh manis, jus, sari buah, itu dari dulu, dari gadis. Akhirnya punya, sekalinya aku menjadi asisten dokter dan aku harus melayani 106 pasien. Akhirnya apa yang terjadi? Ada pengkristalan di ginjal. Ya intinya seperti itulah. Jadi di sini hikmahnya aku bisa minum air putih. Nikmati, syukuri dan jalani. Tuh, sekarang mari kita keluar yuk.
come on yuk. Nah, jadi kita harus saling support dalam kebaikan ya. Jadi khusus untuk sewaan ruko yang ini kan agak besar, jadi aku selalu pergunakan ruko ini untuk gema suara kemanusiaan. Tapi di sini bukan hanya gema suara kemanusiaan yang harus kita lakukan ya, tapi pengamalan. Jadi kalau aku sehat, ada tenaga, aku melakukan donasi untuk kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak ada banjir. Kalau gempa belum ya, waktu itu lagi gencar-gencarnya banjir longsor. Jadi intinya aku menyiapkan tempat di sini pusatnya. Di sini pusat gema suara kemanusiaan. Bukan hanya gema suara kemanusiaan aja, tapi pengamalannya ya, bro. Mari kemauan kita keluar. Dan di sini it is my office tuh ya, intinya. Aku lagi di sini. Ini banner masih terpampang. Nih sekarang aku masangin banner. Tadi mau minta tolong, tapi aku kuat. Biasanya aku harus dibantu Mas Pian tuh, tapi karena Mas Pian sudah aku suruh kerja di yang lain ya, biar dapat pemasukan tiap bulan, jadi aku tidak ada yang bantuin lagi. Lagian aku lagi benar-benar memerlukan uang buat tambahan jajan anak. Nih udah dipasang ya, tuh saling mensupport satu sama lain ya, buat Pak Presiden Emir. Terus ada sahabat-sahabat seperjuangan, sahabat-sahabat seiman, seislam, great mukmin dari Rusia tuh ikut juga dipang-pang sama aku. Pak Presiden Rusia, Pak Vladimir Pak Putin lah ya. Kalau aku mah lidah Sunda sulit kalau ngomong apa ya, bahasa luar tuh ya, tuh jadi humanity voice community. Jadi di sini ya, tuh ini pusatnya di sini. Jadi aku ganti kemarin, aku pasang banner buat nutup matahari. Sebenarnya aku tidak berkarya baju lagi, tapi barusan si Bude nih katanya, Umi mau nitip apa aja boleh ke sini, kata aku. Kalau makanannya capek Bude, nanti kalau ada, mudah-mudahan doain ada rezekinya, mendingan ke hijab-hijab kata. Kalau mau ada uang tambahan, berarti kita sama-sama saling memerlukan ya, saling mensupport satu sama lain. Beliau menginginkan tambahan dan kerjasama sama aku. Kata aku nanti kalau ada rezeki paling aku kerjasama sama toko-toko jadi beli hijab-hijab yang segitiga buat ditawarkan ke yang lain. Jadi kerjasama sama si Bude bikin. Intinya Mas Pian juga sama, sekarang orang-orang banyak memerlukan tambahan uang. Padahal mereka juga ada pemasukan gitu. Cuman di sini tuh alhamdulillah ya, mereka tuh selalu menginginkan kerjasama terus sama aku. Nah, Bu, ada beras gak? Kata Mas Pian. Tadi dulu Mas Pian, sampai udah berendel itu apa ya, daftaran yang mau beli. Ada minyak goreng, ada beras. Kan aku tawarkan beras serba 10.000. Jadi aku berbagi 1.500 buat momi-momi gitu ya. Dan aku belum ada budget sebenarnya, jadi belum mulai. Nah, kalau udah dengar suara morotal aku diam deh, kalah deh aku ya. Jadi intinya kita dengerin ya morotal tuh. Dengar suara morotal udah aku mau anteng. Yang bikin betah di sini adalah depannya masjid. Yang paling bikin aku betah, nggak mau jauh dari sini, depannya ada musola Laka. Musola, tapi bikin aku apa ya, enak adem ya. Sebenarnya semua tempat ibadah itu adem ya, masjid apalagi. Tapi di sini mengingatkan aku ke dadaha. Seperti ini ya, ada tamannya, bisa lari-lari, bisa sepur olahraga.
jadi dari Nuratalan ya jadi. Pesanku yang terakhir, semoga kita diberikan tabah dan tawakal. Daerah yang sulit ya, aku pun di sini merasa badanku kekuras energiku, luar biasa kekuras badanku, karena aku bukan orang yang sembarangan, apa ya, aku ini sensitif ya terhadap makhluk-makhluk astral, terhadap energi-energi negatif yang ada di sekitarku. Benar-benar kekuras, makanya datang ke sini minum air putih terus. Di sini enak seger ya tuh. Kalau tapi disyukuri ya di sini tuh tidak ada toilet kamar mandinya. Jadi kalau mau kata Bu RT mah, Umi kalau mau itu apa ya, mandi cuci kakus ke sana aja. Di sini tuh aku dipanggil Umi sama Ibu sebenarnya, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, disyukuri aja. Intinya aku kadang malu ya kalau ada yang usianya di atas aku manggil aku Umi, si Bude. Tapi gimana lagi ya, kita itu aja. Berarti kita harus benar-benar ya berbuat sesuatu yang membuat mereka itu bisa nyaman. Jadi ya itu aja yang ingin aku sampaikan. Jadi semoga kita diberikan ketabahan, kesabaran dalam kondisi apapun, saling support dalam kebaikan, saling bahu-membahu, saling membantu, mendoakan. Mudah-mudahan kita kuat menjalani episode akhir. Sebenarnya kita memasuki episode akhir. Panas. Akhir dari pokoknya kalau udah gambling itu kita udah memasuki periode sulit. Sudah ya, itu aja yang ingin aku sampaikan. Salam apa ya, buat keluarga besar Qatar, buat keluarga besar Rusia. Salam apa ya, penuh kasih sayang dengan lillah, dalam artian lainnya. Di sini tuh sahabat seperjuangan yang harus berkasih sayang, menyayangi satu sama lain. Terus apa ya, pokoknya yang seiman, dan kita berusaha untuk jadi takwa kita ini akan dinobatkan sama Allah level. Karena Pak, cuaca ekstrim ini benar-benar ke kita itu, kaum mukmin itu benar-benar ya Allah, kok seperti ini, karena kita akan diberikan level takwa sama Allah. Siapa yang kuat, disitulah orang yang takwa, dimana didominasi oleh iblis-iblis, kekuatan iblis yang sudah berseliweran di Indonesia ini khususnya, dan umumnya di negara lain sama juga ya. Tapi di sini Indonesia lebih, pokoknya apa ya, di sini tuh ada energi positifnya gede, energi negatifnya juga gede. Itu Indonesia ya, pesantrennya banyak, yang punya ilmu hitamnya juga banyak, jadi ngimbang lah. Udah ya, itu aja yang disampaikan. Semuanya selamat sore ya.